Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saya dan kalian semua yang menyaksikan video ini tetap dalam kondisi yang sehat. Bertemu lagi dengan saya Pak Hen di ruangnya belajar seni budaya. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, supaya yang tadinya sudah kreatif jadi tambah kreatif setelah menyaksikan materi dari saya ini. Dan ditambah lagi pengetahuan tentang seni budaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mempermudah kalian dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dan semuanya jadi gampang banget. Dan tentunya kalian jadi tambah keren. Di masa pandemi ini, kita belajarnya secara daring, secara online, atau secara virtual. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Kemudian, apabila dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru, dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Tetap jadi anak yang paling keren. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Yang belum subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk segera di subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan materi tentang seni budaya dari saya. Bagaimana, sudah siap belajar? Kita mulai kelas seni budaya, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menggambar model. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami unsur dalam menggambar model. Yang kedua, memahami prinsip dalam menggambar model. Yang ketiga, memahami alat, bahan, dan teknik dalam menggambar model. Dan yang keempat adalah praktek menggambar model. Ayo, ada yang masih ingat apa itu menggambar? Coba diingat-ingat lagi. Menggambar itu adalah proses pengungkapan ide atau gagasan ke atas sebuah media gambar dengan meniru objek yang dilihat oleh mata ya. Jadi, menggambar ini harus ada objek yang dilihatnya, baik secara langsung ataupun objeknya bisa kalian cari di internet atau melalui foto. Jadi, menggambar model adalah proses pengungkapan ide atau gagasan ke atas sebuah media gambar dengan meniru suatu model yang dilihat secara langsung di hadapan penggambar. Ingat ya, menggambar itu harus ada objek yang dilihatnya, baik secara langsung, nyata di depan kalian, ataupun objeknya bisa kalian cari tuh di internet atau berupa foto, seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat contoh gambar berikut ini. Ini gambarnya saya peroleh dari Google ya, saya cari. Ini adalah kegiatan menggambar wajah. Menggambar wajah melihat foto. Kenapa disebut menggambar? Karena ada objek baik secara langsung ataupun melalui sebuah foto. Dari tadi kan saya ngomongin objek. Lalu objek dalam gambar itu apa saja sih? Objek yang bisa dijadiin gambar itu ada manusia, ada benda atau barang, ada fauna atau hewan, dan ada flora atau tumbuhan. Nah, di dalam aktivitas menggambar model ada yang harus kita perhatikan nih, yaitu unsur menggambar model. Unsur menggambar model itu sama dengan unsur seni rupa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Langsung aja nih saya ingetin unsurnya ada apa saja. Yang pertama ada titik. Masih ingat, titik adalah sentuhan alat tulis tanpa adanya pergeseran. Yang kedua ada garis, yaitu sentuhan alat tulis dengan adanya pergeseran. Yang ketiga adalah bidang, hubungan beberapa garis menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Ingat, bidang ini sifatnya dua dimensi, memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume atau ruang.
Contohnya persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Yang keempat adalah bentuk, yaitu hubungan beberapa bidang menjadi satu kesatuan utuh. Sifatnya 3 dimensi, dia punya ruang dan tinggi. Contohnya kubus, balok, kerucut, tabung, dan lain-lain. Yang kelima adalah warna dan pencahayaan, yaitu kumpulan spektrum warna cahaya yang ditangkap mata sehingga menimbulkan kesan hidup, indah, dan berdimensi. Berdimensi itu adalah memiliki kedalaman. Mana bagian yang terang, mana bagian yang gelap, sehingga gambar yang dihasilkan terlihat hidup dan memiliki ruang. Dan yang keenam adalah tekstur, yaitu tingkat rabaan suatu permukaan dari objek yang digambar. Gimana? Sudah ingat kan tentang unsur seni rupa? Unsur seni rupa dengan unsur menggambar model itu sama loh. Hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah prinsip menggambar model. Ada prinsip apa saja agar bisa menggambar model? Yaitu yang pertama harus tahu komposisi. Komposisi ini adalah cara menyusun atau mengatur objek gambar sehingga gambar tampak menarik dan indah. Kemudian yang kedua ada keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan, serta terkesan tidak berat sebelah. Yang ketiga adalah proporsi, yaitu perbandingan ukuran yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda menjadi objek gambar utuh. Prinsip menggambar model berikutnya yaitu kesatuan, adalah keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda yang diatur saling mendukung dan memiliki keterkaitan. Prinsip yang kelima adalah irama, yaitu menyusun objek sehingga menghasilkan kesan irama atau pengulangan dari bentuk objeknya. Dan yang terakhir adalah harmonis, yaitu penentuan objek yang menghasilkan kesan selaras, seimbang, dan indah. Sekarang kita akan bahas satu persatu prinsip menggambar model. Yang pertama tadi ada komposisi gambar. Komposisi gambar adalah teknik menyusun objek, meletakkan objek. Oh, objek ini ada di sini. Objek yang B ada di sebelah sini gitu. Nah, di dalam komposisi dibagi menjadi 4 cara. Cara komposisi itu ada 4. Komposisi yang pertama adalah komposisi simetris, yaitu meletakkan objek dengan jarak yang sama, kemudian posisi yang sama. Maksudnya posisi yang sama adalah masih di dalam kotak imajinernya, antara bidang gambar dengan kotak imajiner. Nah, komposisi simetris ini posisi objeknya, yang lingkaran ini adalah objek ya, dan yang garis putus-putus ini adalah garis imajinernya. Jadi posisi objek ini ada di sudut-sudut dari garis imajinernya, dari kotak imajinernya itu. Posisi objeknya, meletakkan objeknya ada di sudut-sudut garis imajinernya. Itu adalah komposisi simetris. Jadi terlihatnya sama nih posisinya. Gitu, jaraknya juga sama nih antara bidang gambar dengan objek gitu ya. Yang kedua ada komposisi asimetris, yaitu komposisi yang meletakkan objeknya itu tidak di posisi dan jarak yang sama, tapi terlihat seimbang. Kalau di komposisi simetris kan objeknya berada di sudut-sudut, menempel di sudut-sudut kotak imajinernya tuh ya. Kalau di komposisi asimetris, objeknya ini menempel masih di garis kotak imajinernya, tapi posisinya tidak hanya di sudut, bebas posisinya. Yang penting objeknya menempel di kotak garis imajiner yang kalian buat. Komposisi yang ketiga adalah komposisi sentral. Ini berbeda dengan komposisi simetris dan asimetris. Kalau komposisi sentral, cara buat garis imajinernya bukan berupa kotak, tapi berupa garis diagonal. Caranya adalah menghubungkan antara ujung dokumennya, ujung kertas dengan ujung kertasnya tuh.
ditarik garis imajinernya sampai menjadi bersilangan antara garis diagonal yang satu dengan garis diagonal yang satunya lagi. Jadinya ada persilangan dan ketemu titik tengahnya, gitu ya. Nah, komposisi sentral adalah objek utamanya posisinya ada di tengah-tengah. Objek utamanya yang ingin ditampilkan di dalam gambar kalian posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian objek pendukungnya ini diletakkan di sisi-sisi dari objek utamanya, tapi masih menyentuh garis imajiner, garis diagonal imajinernya tadi posisinya. Yang keempat adalah komposisi segitiga. Komposisi segitiga ini garis imajinernya berbentuk segitiga dengan garis putus-putus. Nah, posisinya meletakkan objeknya itu ada di setiap ujung dari segitiganya. Itu disebut komposisi segitiga. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan gambar. Keseimbangan gambar ini dibagi jadi dua, yaitu simetrik dan asimetrik. Ketika keseimbangan simetrik, objeknya kalian buat garis tengahnya tuh. Kemudian antara objek di sebelah kiri dan objek di sebelah kanan itu sama besarnya. Bentuknya pun sama. Ketika keseimbangan simetrik, bentuknya itu sama. Bentuknya dan besarnya sama. Sehingga terlihat seimbang antara kanan dan kirinya. Jadi ketika orang lihat karyanya, kesannya, oh ini memang seimbang gitu. Kemudian keseimbangan asimetrik. Keseimbangan asimetrik ini antara objek yang sebelah kiri dengan objek yang di sebelah kanan itu beda bentuknya. Di dalam keseimbangan asimetrik, meskipun bentuknya dan ukurannya beda-beda antara objek yang satu dengan objek yang lain, tapi kesannya di pandangan orang yang melihat itu sama besarnya, sama bobotnya, dan tidak berat sebelah. Itu adalah keseimbangan asimetrik. Prinsip yang ketiga adalah proporsi gambar. Proporsi gambar ini adalah kesesuaian ukuran. Kalau kita lihat pada gambar ini, proporsi yang tepat dan proporsi yang kurang tepat. Di proporsi yang tepat, kenapa disebut tepat? Karena ukuran dari termosnya itu sesuai, lebih besar daripada ukuran mangkoknya. Itu proporsinya tepat. Sedangkan di gambar proporsi yang kurang tepat ini, kenapa disebut kurang tepat di sini? Karena besar termos dengan cangkirnya itu, cangkir yang berisi air itu, airnya penuh tuh di cangkirnya, itu lebih besar cangkirnya daripada termosnya. Sedangkan airnya itu penuh di dalam cangkir, itu disebut kurang tepat proporsinya, karena ukurannya nggak sesuai. Prinsip yang keempat adalah kesatuan gambar. Kita lihat di sini ada dua contoh gambar, yaitu kesatuan yang baik dan kesatuan yang kurang. Kenapa disebut kesatuan yang baik? Karena dia memiliki hubungan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Itu saling mendukung objeknya tuh, sehingga membentuk sebuah cerita yang utuh di sana. Kesatuan yang baik, cangkir dengan tekonya itu punya hubungan yang saling mendukung. Sedangkan di kesatuan yang kurang baik, ini kurang tepat nih. Dia mencocokkan atau menyandingkan antara teko dengan ember. Tidak ada keterkaitannya, tidak saling mendukung antara teko dengan ember. Prinsip yang kelima adalah irama, yaitu adanya pengulangan objek. Kalau kita lihat gambar ini, itu ada pengulangan bentuk dari objeknya. Ada objek yang berbentuk persegi, kemudian jadi persegi panjang yang lebih besar, kemudian lebih kecil ukurannya. Yang penting ada pengulangan objeknya. Objeknya berulang dan berubah bentuknya. Kalau dilihat dari gambar ini, ada perubahan posisinya juga. Posisi meletakkan dari objek yang ada di gambar ini, sehingga membentuk garis-garis irama. Prinsip yang keenam adalah harmonis dalam gambar. Harmonis ini adalah keselarasan atau keserasian. Pemilihan objeknya. Kalian tentu ini pilihan objeknya.
Kan sudah ada, kalau di gambar ini sudah ada tekonya, ada cangkirnya, ada botolnya, tempat airnya, ada nampannya juga untuk meletakkan cangkirnya. Kemudian apalagi ya untuk pemanis dari gambar ini, tentuin tuh objek yang lain. Oh, ditaruhin buah-buahan di sana, ditaruhin alasnya. Kemudian diberikan warna yang serasi sehingga menimbulkan kesan indah, sehingga menimbulkan kesan yang menarik. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam menggambar model. Iya, itu dia tadi materi tentang menggambar model. Bagaimana materinya? Menarik kan? Kalian pasti bisa menggambar model. Mulai sekarang yakin kalau kalian itu bisa. Kalau kalian yakin kalian bisa, pasti bisa. Yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin ada Tuhan yang Maha Esa, yakin kalian bisa dan pasti bisa. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.